Hari itu, tiba-tiba, aku dikunci di kamar sendirian. Saat diam-diam suami melangsungkan pernikahan bersama pelakor di kampungnya. Saat dia kembali, ku buat dia pucat melihat apa yang sudah kulakukan. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya. Aku masih ingat betul aroma kayu tua itu, aroma rumah mertua yang selalu membuat dadaku seperti ditekan dari dalam. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suasana rumah terasa terlalu ramai, terlalu sibuk, terlalu janggal. Padahal, katanya kami pulang untuk menjenguk ibu mertua yang sedang sakit. Begitu mobil berhenti, beberapa saudara Rangga mondar-mandir di halaman. Mereka tidak menyapaku seperti biasanya. Mata mereka hanya menatap cepat, lalu buru-buru mengalihkan pandangan, seolah aku membawa sesuatu yang tidak boleh disentuh. Ada kecanggungan yang menusuk, tapi Rangga menggenggam tanganku sekilas, dingin, tanpa rasa, lalu berkata pelan di telingaku, "Kamu capek, kan? Masuk kamar dulu. Istirahat. Di luar ramai. Nanti jelek kalau kamu keluyuran." Aku menatap wajahnya. Tatapannya terlalu tenang, terlalu terkendali. Ada senyum kecil yang tidak pernah kutemui pada hari-hari biasa. Senyum yang membuat tengkukku meremang. Tapi sebelum aku sempat bertanya, ia mendorong pintu kamar lamanya, mempersilakanku masuk, dan klik. Suara kunci berputar dari luar. Aku mematung. Suara kecil di dadaku mulai merayap, bertanya-tanya, mempertanyakan semua ini. "Rangga?" Panggilku pelan, mencoba tidak panik. "Kenapa dikunci?" "Aku. Kuncinya rusak. Sayang, biar kamu istirahat dulu." Suaranya menjauh. "HPmu kayaknya ketinggalan di mobil. Nanti aku ambil." Lalu langkah kakinya memudar, menghilang. Aku meraba tasku. Kosong. HP memang tidak ada. Kutarik gagang pintu. Tidak bergerak. Kubuka tirai, tapi jendela ditutup kain tebal dari luar, mematikan cahaya dan pandangan. Ruangan itu seakan mengecil, mencekik. Aku menarik napas, mencoba waras. "Lila, tenang. Mungkin ini cuma kebiasaan kampung," gumamku dalam hati. Tapi tidak ada bagian dari diriku yang percaya itu. Beberapa menit berlalu, atau mungkin jam. Aku tak tahu. Yang ku tahu hanyalah suara-suara itu mulai muncul dari kejauhan. Dentuman halus dari pengeras suara, lantunan doa, dan selawat. Suara orang ramai, bercampur tawa yang menyeruak masuk dari celah-celah papan rumah. Jantungku mulai mengetuk keras. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini hanya hajatan biasa. Ada tekanan emosional yang mengalir lewat suara-suara itu. Suara khas akad nikah. Suara mikrofon yang bergetar sebelum penghulu berbicara. Aku mendekat ke jendela, mengangkat sedikit tirai berat itu, sekadar membuka celah. Dan di detik itu, aku membeku. Dari jauh, samar-samar kulihat lampu-lampu tenda. Mobil berhiaskan pita. Orang-orang berkumpul di depan rumah Bu RT. Dan saat semua suara bercampur, terdengar jelas satu potongan kalimat dari speaker. "Saudara Rangga, saya nikahkan engkau dengan..." Suhu tubuhku turun drastis. Lututku seperti tidak lagi mengenal fungsinya. Aku memegangi ambang jendela agar tidak jatuh. Suara penghulu itu familiar. Cara orang-orang tertawa. Aku mengenal ritme pesta kampung seperti itu. Tapi mengapa menyebut nama Rangga? Mengapa? Akad? Tiba-tiba ada suara kecil dari luar jendela. Suara bocah. "Ibu, lihat itu, Bu. Mas Rangga nikah di rumah Bu RT." Aku terpaku. Ingin berteriak memanggil anak itu. Tapi lidahku mati rasa. Ketika akhirnya aku berhasil menyentak diri dari keterkejutan, bocah itu sudah berlari. Suaranya menjauh, tenggelam oleh musik. Aku mencoba berpikir.
menyusun logika. Tapi logika tidak bekerja ketika penghulu menyebut nama suamimu di upacara pernikahan orang lain. Kutempelkan telinga ke dinding. Ada langkah-langkah di luar. Suara perempuan-perempuan tua bergumam, lalu hilang lagi. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang peduli. Aku berjalan bolak-balik. Napasku tak beraturan. Otakku memutar ulang semua hal yang selama ini kubiarkan berlalu. Rangga yang akhir-akhir ini sering pulang larut. Transaksi rekeningnya yang tidak pernah ia jelaskan. Perjalanan, kerja, yang tidak jelas tujuan. Ucapan ibu mertua yang dulu pernah terlontar. Kalau kamu nggak bisa kasih anak laki-laki, Rangga nanti milih yang lain. Dan sekarang, aku dikunci, dikurung, dilenyapkan dari pesta besar itu. Aku kembali ke jendela. Kupaksa membuka sedikit lagi tirai itu. Suara musik semakin jelas. Gemuruh orang-orang bersalaman. Tawa yang menusuk. Aku merasa perutku diaduk dari dalam. Rangga, apa yang kamu lakukan padaku? Bisikku, hampir tidak punya suara. Aku menekan dahi ke kayu jendela. Tubuhku bergetar. Lalu, suara lain menyusul dari pengeras suara. Suara perempuan. Tawa tipis, lembut, penuh kemenangan. Alhamdulillah ya, Mas. Akhirnya kita halal juga, tanpa gangguan siapa-siapa. Dunia seakan merobek dadaku terbuka. Tanpa gangguan. Tanpa aku. Dalam keheningan kamar terkunci itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ketakutan yang begitu dingin, menusuk ke tulang. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang halus tapi tajam, muncul pelan seperti bara kecil yang menyala di dalam diriku. Aku tidak akan diam. Bibirku bergetar, tapi kata-kata itu terucap jelas. Sebelum aku bisa meresapi keberanianku sendiri, suara berat langkah kaki terdengar dari teras depan. Lalu samar-samar terdengar suara seseorang memanggil nama Rangga, menyuruhnya mendekat ke pelaminan. Aku menggenggam handle pintu. Kutarik. Tetap terkunci. Kutarik lebih keras. Tetap. Tiba-tiba, dari jauh, lebih jelas dari sebelumnya, suara penghulu terdengar lagi, melalui speaker yang sedikit pecah. Saudara Rangga, saya nikahkan engkau dengan... Dan tepat saat kalimat itu hampir selesai, tepat ketika jantungku hendak pecah oleh kenyataan yang tak ingin kuterima, tirai jendela bergeser sedikit oleh angin. Celah itu memperlihatkan bayangan seseorang sedang lewat. Bayangan Rangga. Berdiri tegak. Dengan senyum yang tidak pernah kutemukan selama bertahun-tahun aku menjadi istrinya. Dan di sampingnya, gaun putih itu. Gaun yang bukan milikku. Gaun perempuan lain. Dadaku seperti ditikam dari dalam. Aku menutup mulut dengan kedua tanganku agar tak berteriak. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena kelemahan. Ada sesuatu yang berubah di waktu itu juga. Sesuatu yang memberiku jeda napas panjang, sebelum badai balasan benar-benar lahir. Namun sebelum aku sempat mengatur napas, terdengar suara samar dari luar kamar. Suara langkah seseorang berhenti tepat di depan pintu, lalu bisikan pelan. Jangan sampai dia keluar. Nanti ribut. Aku mematung. Itu suara ibu mertua. Dan di detik itu, aku tahu. Aku bukan hanya dikunci. Aku disingkirkan. Dibuang hidup-hidup dari sebuah cerita yang mereka pikir bisa kuterima dengan diam. Aku mundur perlahan, menatap pintu saat suara langkah-langkah menjauh. Tanganku mengepal. Jika mereka pikir aku tidak akan bisa keluar. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya perempuan yang mereka kunci di kamar ini. Dan justru pada detik itu, ketika aku berdiri di tengah kamar pengap itu, sendirian, ketakutan, tak punya akses apapun. Aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sejak menjadi istri Rangga. Sebuah tekad yang tidak bisa dihentikan siapapun. Sebuah pintu yang mulai terbuka. Bukan pintu nyata, tapi pintu kesadaran bahwa jika aku tidak melawan, hidupku akan diambil dariku. Malam itu belum berakhir. Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan keluar dari kamar itu sebagai perempuan yang sama. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri memandangi jendela itu,
Jendela sempit yang bahkan cahaya matahari enggan menembusnya. Tangan dan kakiku gemetar, bukan hanya karena panik, tapi karena rasa tak percaya yang menabrak dadaku berkali-kali tanpa memberi jeda. Rangga menikah. Sementara aku, istrinya yang sah, dikunci seperti benda usang yang ingin disembunyikan dari tamu. Aku menelan salivaku yang pahit. Napasku pendek. Suara tawa dan musik dari kejauhan justru semakin jelas, seolah sengaja diperdengarkan untuk menyayat hatiku. Perlahan, aku mendekati jendela lagi, membuka celah tirai yang hanya sebesar 2 jari. Cahaya samar dari luar menyoroti sedikit halaman belakang. Yang terlihat hanyalah bayangan orang-orang lalu lalang dari gang besar. Tenda biru berkilau dari kejauhan, diterpa lampu kuning pucat. Lalu, suara perempuan itu terdengar lagi. Suara yang sama, suara yang lembut, tapi menusuk. Terima kasih ya, Mas. Sudah berjuang untuk kita. Sudah waktunya kita mulai hidup baru tanpa beban. Tanpa beban? Aku ini apa? Beban? Aku merasakan perutku berputar. Rasa mual bercampur panas di tenggorokan. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan pintu, ingin keluar dan menghentikan semuanya. Tapi tubuhku tersandar ke dinding, lemah, seperti kehilangan arah. Aku menggeleng pelan. Tidak boleh diam. Tidak boleh hancur di detik ini. Saat aku mengatur napas, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat mendekat dari luar rumah. Lalu suara perempuan tua, lirih tapi terburu-buru. Itu siapa di kamar? Lampunya mati, dindingnya goyang-goyang. Hatiku tercekat. Aku mengetuk jendela pelan, mencoba memanggil. Bu, tolong. Diam. Tak ada respons. Lalu, jalan kaki terdengar menjauh. Aku hampir kehilangan harapan ketika tiba-tiba terdengar suara gerutuan kecil dari luar jendela. Loh, itu suara siapa? Kayak suara si Lila. Aku langsung merapat ke jendela. Bu, tolong. Ini saya. Langkah pelan itu berhenti. Lila? Astagfirullah. Kamu di dalam kamar itu? Dikunci. Suara itu, aku mengenalnya. Suara Buati, tetangga tua yang sejak dulu baik padaku. Suara yang jujur, tidak suka mencampuri urusan orang tapi selalu peka pada hal-hal yang tidak benar. Iya, Bu, saya dikunci. HP saya nggak ada. Saya nggak boleh keluar. Ya Allah, suaranya terdengar marah dan takut. Kamu nggak diajak ke akad, Nak. Aku tercekat. Udara di paru-paruku seperti hilang. Akad apa, Bu? Hening sesaat. Lalu, Lila, orang sekampung tahu. Hari ini Mas Rangga nikah sama perempuan kota. Katanya janda kaya. Pagi tadi ramai dibicarakan orang-orang. Darah, atau apapun cairan panas di tubuhku, seakan surut ke telapak kaki. Aku menutup mulut, menahan suara yang hampir meledak keluar. Rangga benar-benar melakukannya. Bukan gosip, bukan salah dengar, bukan kesalahpahaman. Ia menikah. Hari ini, beberapa meter dariku, dengan perempuan lain. Sementara aku dikunci di kamar gelap agar tak menjadi gangguan. Aku ingin jatuh, tapi suara Buati kembali terdengar, dan itu menyelamatkanku dari kehancuran total. Lila, Nak, kamu butuh apa? Mau saya panggil orang? Mau saya dobrak pintunya? Aku menggeleng meski ia tidak bisa melihat. Bu, saya butuh HP. Minjem HP ibu sebentar. Saya harus hubungi orang kantor. Sebentar. Nak, ibu ambilkan dulu. Ibu lewat belakang biar nggak ketahuan orang-orang. Beberapa menit kemudian, suara langkah mendekat dari arah dapur kecil di belakang rumah. Jendela kecil yang lebih rendah berbunyi pelan saat engselnya digeser. Lila, ini HP ibu. Cepat ya, sebelum ada yang lihat. Tanganku gemetar saat menerimanya. Terima kasih, Bu. Allah yang balas. Dengan napas terputus-putus, aku segera membuka aplikasi pesan. Kutulis cepat pada satu-satunya orang yang terpikirkan.
Bu Novi, atasan sekaligus klien besar yang mengenalku lebih dekat daripada keluarga mertua sendiri. Aku mengetik dengan kalimat terburu-buru, jari basah oleh keringat. Bu, saya dikunci di rumah kampung. Suami saya pergi. Saya dengar suara akad nikah. Kayaknya dia menikah hari ini dengan perempuan lain. Saya butuh bantuan. Ini lokasi saya. Ku harap. Ku tutup mata. Beberapa detik kemudian, layar menyala. Balasan dari Bu Novi. Lila. Nang. Aku sudah lama curiga sama beberapa transaksi suamimu. Kirimkan apapun yang kamu dengar atau lihat. Ini bisa berbalik ke dia. Balasan itu seperti udara segar menembus ruangan pengap tempat aku terkurung. Tanganku menutup mulut. Air mata mengalir pelan. Kali ini bukan hanya rasa sakit, tapi juga rasa lega tiba-tiba. Aku tidak sendirian. Namun sebelum aku sempat memproses semua itu, tiba-tiba suara dari pengeras suara di kejauhan kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, seperti memaksa masuk ke ruangan kecil ini. Saudara Rangga, saya nikahkan engkau dengan... Aku menahan napas. Suara itu menusuk langsung ke jantungku. Dan saat nama perempuan itu disebut, walau samar, aku tahu satu hal. Aku harus keluar dari kamar ini. Apapun caranya. Sebelum upacara itu selesai. Sebelum semua bukti lenyap. Sebelum mereka menghapusku dari hidup Rangga dan menguburku sebagai istri, gila yang dikurung. Aku mengepalkan tangan. Malam ini belum selesai. Dan aku, istri yang mereka buang, baru saja memulai langkah pertama untuk kembali berdiri. Sebuah langkah kecil, tapi cukup untuk membuat dunia Rangga roboh sedikit demi sedikit. Sementara di luar sana, tenda pernikahan masih bergemuruh tawa. Aku tahu satu hal pasti. Balasan sedang bergerak ke arah mereka. Perlahan, tapi tidak bisa dihentikan. Angin sore mulai berubah menjadi gelap ketika suara musik dari arah tenda semakin keras. Dentumannya menggema seperti ejekan. Seakan seluruh dunia merayakan pernikahan suamiku. Sementara aku dikurung dalam kamar gelap yang bahkan lampunya pun redup. HP pinjaman dari buatiku genggam erat. Tapi baterainya tinggal 12%. Aku harus cepat. Aku menatap sekeliling kamar mencari celah apapun. Ventilasi, kusen rapuh, engsel longgar, apa saja. Dan saat aku menggeser-geser kayu di bawah jendela, jariku menyentuh sesuatu yang membuat napasku terhenti. Kusen jendela itu lapuk. Bukan cuma lapuk. Retaknya cukup besar untuk aku selipkan ujung kuku. Kayu itu sudah dimakan usia. Kalau ditarik dengan benar, mungkin bisa terbuka. Aku menelan ludah. Mataku menghangat bukan karena menangis, tapi karena marah. Marah pada Rangga, pada perlakuan mereka, pada diriku sendiri yang selama ini terlalu percaya. Tapi kemarahan itu berubah menjadi energi. Tenaga. Aku menyelipkan jari ke celah itu. Menarik. Kayunya bergerak sedikit. Aku tarik lagi. Retakan makin melebar. Aku tarik sekuat mungkin. Dan akhirnya, kusen itu terangkat sedikit. Cukup membuat jendelanya goyang. Pelan, pelan, nak. Suara buati terdengar dari luar jendela belakang. Berbisik cemas. Nanti ada yang dengar. Aku menahan napas. Jantungku berdegup cepat tapi fokus. Dengan tarikan terakhir, jendela itu terbuka cukup lebar untuk tubuhku merangkak keluar. Bukan jendela biasa, tapi gerbang pertama menuju kebebasan. Buati menyodorkan jaket lusuh dan kerudung besar berwarna gelap. Pakai ini, biar nggak dikenali siapa-siapa. Aku langsung memakainya. Tangan Buati menggenggam bahuku pelan. Kamu hati-hati ya, nak. Jangan sampai ketahuan keluarga besar suamimu. Mereka kelihatan gak mau kamu keluar. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Tolong doakan saya. Kami berjalan memutar lewat gang belakang. Jalan yang jarang dipakai orang karena terlalu sempit. Aroma tanah basah bercampur sisa-sisa asap dapur menguar di udara. Setiap langkah terasa menguji nyaliku. Dari kejauhan, lampu tenda pernikahan menyala terang. Musik dangdut berselingan dengan suara orang bercanda. Aku merapat pada dinding, menatap pemandangan itu dengan dada bergetar.
Lalu kulihat dia, Rangga, berdiri di pelaminan dengan jas hitam yang baru minggu lalu kusinggung ingin aku setrika. Namun ia mengatakan tidak perlu, katanya jarang dipakai. Ternyata, ia memakainya di sini, untuk perempuan lain. Dan di sampingnya, seorang perempuan muda bergaun putih sederhana. Wajahnya cantik, halus, senyumnya lebar. Maya, sosok yang dulu hanya kutemui sekilas sebagai teman kerja. Teman kerja macam apa yang datang ke tenda kampung memakai gaun putih dan menerima ucapan selamat? Langkahku menegang. Buati meremas lengan bajuku, mengingatkanku agar tetap menunduk. Aku meraih hapnya, dan mulai merekam. Suara penghulu terdengar jelas kali ini. Saudara Rangga, saya nikahkan engkau dengan Maya binti Hasan. Setiap kata itu menusuk tulangku, tapi aku tetap merekam. Lebih stabil daripada dugaanku. Seolah tubuhku mengerti bahwa bukti ini adalah senjata yang akan mengubah hidupku. Saat aku main zoom pelaminan, lengkungan wajah Rangga menjadi sangat jelas. Senyumnya lebar, penuh kepalsuan yang selama ini tidak pernah kulihat secara utuh. Di sampingnya, Maya merapatkan tangan ke dadanya, menahan senyum bahagia. Dan tepat ketika aku menggeser kamera untuk merekam lebih banyak, mataku menangkap sosok lain, berdiri di dekat panggung. Pak Herman, rekan bisnis Rangga. Lelaki yang sering datang dengan alasan, meeting sore, dan selalu membawa berkas yang harus kutandatangani. Berkas dengan nama perusahaan, tapi sumber dananya selalu berasal dari rekeningku. Aku memperbesar gambar. Herman terlihat gugup, beberapa kali memeriksa ponselnya. Aku menahan napas. HP Buati bergetar di tanganku. Pesan masuk. Dari Bu Novi. Herman? Kalau dia ada di sana, ini bukan cuma perselingkuhan. Lila, bisa jadi ini penipuan bisnis. Kita harus hati-hati. Rekam semua yang kamu bisa. Tanganku bergetar. Tidak hanya karena takut, tapi karena rasa sadar yang menghantamku keras. Selama ini Rangga tidak hanya mengkhianati aku sebagai istri. Ia telah memanfaatkan seluruh hidupku, uangku, namaku, pekerjaanku, untuk membangun masa depan bersama perempuan lain. Dan pesta yang kulihat malam ini, dibiayai oleh kerja kerasku sendiri. Aku merasakan detak jantungku berubah. Tidak lagi ketakutan. Lebih pada kemarahan yang membentuk ketegasan. Aku menyimpan HP ke dalam jaket. Bu, kita harus pergi. Sebelum ada yang lihat saya. Kami menyelinap dari balik tenda, terus menyusuri gang kecil yang tak diterangi lampu. Dari belakang pelaminan terdengar tawa Rangga, tawa bebas, tawa pria yang merasa telah memenangkan hidup. Suara tawa itu akan menjadi musik terakhir yang ia rasakan sebagai lelaki berkuasa. Karena malam ini, aku mungkin terlihat seperti perempuan yang kabur lewat jendela. Tapi sesungguhnya, aku sedang mengumpulkan potongan-potongan peluru yang akan menghancurkan semua benteng yang ia bangun dengan kebohongan. Saat kami hampir tiba di sudut gang yang gelap, angin membawa suara samar seseorang memanggil nama Rangga dari arah pelaminan. Mas, ayo foto keluarga. Sama Bu Maya juga. Bu Maya. Nama itu membuatku berhenti sejenak. Karena aku tahu, di balik nama itu, akan terbuka pintu rahasia yang lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Aku menatap tenda sekali lagi, menelan napas panjang, lalu berkata lirih dalam hati. Rangga, kamu mengunci aku. Tapi kamu lupa. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal perempuan yang kamu kunci. Malam itu, dengan rekaman pernikahan di tangan, aku melangkah ke dalam gelap yang justru menjadi awal terang untuk hidupku. Sementara pesta masih bergemuruh, aku mulai berjalan ke arah dunia yang akan mengubah segalanya. Untuknya, dan untukku. Dan aku tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku duduk di ruang tamu kecil rumah Buati. Lampunya redup, tirainya diganti kain gelap agar tidak ada yang melihat siapa yang ada di dalam. Napasku masih belum stabil. Tubuhku masih bergetar setelah melihat pelaminan itu dengan mata kepala sendiri. Tapi di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh,
kesadaran bahwa bukti-bukti yang baru kukumpulkan bisa menghancurkan hidup Rangga lebih dari apa yang ia lakukan padaku. HP Bu Wati bergetar di pangkuanku. Panggilan video dari Bu Novi. Aku menarik napas panjang, lalu mengangkatnya. Wajah Bu Novi muncul, tegas, gelisah, namun fokus. Lila, kamu baik-baik saja? Kamu di mana sekarang? Aku menjawab dengan suara serak. Saya di rumah tetangga, Bu, di kampung. Saya sudah lihat pernikahannya. Wajah Bu Novi mengeras. Kamu rekam? Aku mengangguk dan mengangkat HP sedikit. Lengkap, Bu, dari akad sampai dia berdiri di pelaminan. Bagus. Suara Bu Novi berubah tajam. Suara seorang profesional yang sudah mencium aroma kejahatan sebelum ada yang mengaku. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Apapun yang terjadi malam ini, kamu jangan kembali ke rumah mertua. Kita akan pindahkan kamu ke rumah saya nanti. Aku menelan ludah. Tapi Bu, keluarga Rangga pasti akan cari saya. Justru itu, jawabnya cepat. Kita harus bergerak duluan sebelum mereka sadar kamu tahu semuanya. Bu Novi lalu mengirim beberapa gambar ke HP Bu Wati. Saat kubuka gambar itu, tubuhku merinding. Itu adalah screenshot transaksi bank. Transaksi besar. Angka-angka yang selama ini tidak pernah kubayangkan bisa keluar dari rekeningku dalam jumlah sebanyak itu. Puluhan juta rupiah, berturut-turut. Dari rekening pribadiku, rekening Rangga, vendor dekor, catering, dan fotografer. Beberapa invoice tercatat atas nama Rangga Maya. Alamat penagihan, alamat kantorku. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Semua ini, semua pesta itu, dibiayai oleh uangku? Bu Novi menunjuk layar. Wajahnya dingin. Ini baru beberapa yang sudah saya temukan dalam 1 jam. Semua invoice vendor pernikahan menunjukkan penagihan lewat jaringan klien kita. Lila, venue pernikahan itu milik grup usaha klien besar yang kamu tangani sebagai manajer keuangan. Semua tagihan diarahkan ke sana karena Rangga meminjam atau memakai nama kamu sebagai penanggung jawab. Aku menggenggam HP kuat-kuat. Tanganku mati rasa. Jadi, suaraku tercekat. Pesta pernikahan mereka dibangun dari uang saya. Bukan cuma uangmu, kata Bu Novi dengan nada rendah dan penuh simpati. Dari reputasimu, dari nama baikmu, dari posisi kamu di perusahaan. Dunia seperti berhenti berputar. Bukan hanya hatiku yang dipatahkan Rangga. Seluruh hidupku diserapnya untuk membangun hidup baru bersama perempuan lain. Bu Novi melanjutkan, lebih tegas kali ini. Besok pagi, semua pembayaran bisa kita blokir. Semua kontrak yang melibatkan nama kamu bisa kita tinjau ulang. Jika Herman terlibat dalam transaksi ilegal ini, kita bisa tuntut keduanya atas penipuan usaha. Aku merasakan kehangatan aneh di dada. Bukan kenyamanan, tapi keadilan. Keadilan yang perlahan mengambil bentuk. Bu, suara itu keluar dengan getaran. Kalau saya melawan, saya takut mereka akan sebar cerita kalau saya istri tidak waras. Mereka pernah bilang begitu dulu. Kalau saya melawan, mereka akan buat saya terlihat gila. Bu Novi tersenyum tipis. Senyum seorang perempuan yang sudah kenyang ditindas dunia tapi tahu cara membalasnya dengan kepala tegak. Justru itu, Lila. Karena kamu selalu diam, mereka pikir kamu mudah dihancurkan. Ia menatapku dalam-dalam melalui layar. Saya bertanya sekali saja. Kamu siap membalikan permainan ini? Aku terdiam. Dalam keheningan kecil itu, aku mengingat semua. Malam-malam lemburku. Nama rekeningku yang dipakai untuk bisnis Rangga. Cicilan-cicilan yang kubayar dengan gaji lembur. Cemoohan mertua yang bilang aku cuma istri numpang hidup. Rangga yang selalu bilang aku ini terlalu gampang percaya. Dan akhirnya, dikunci, dibuang dari hidup yang kubantu bangun. Aku mengangkat wajahku. Mata panas, suara tertahan tapi jelas. Saya siap, Bu. Saya sudah capek. Kalau saya diam, saya yang akan dikirim ke kampung sebagai orang gila. Saya tidak mau hidup seperti itu lagi. Di seberang layar,
Bu Novi mengangguk mantap. Oke, malam ini kamu istirahat di rumah saya. Besok pagi, kita mulai babak baru. Di luar rumah Bu Wati, suara pesta pernikahan masih bergema. Tawa-tawa itu terdengar seperti ejekan, seperti pesta kemenangan atas kehancuranku. Namun bagi diriku yang duduk di ruang kecil ini, tawa itu justru menjadi alarm keras. Alarm bahwa permainan Rangga baru saja berubah arah. Dan yang tidak ia tahu, aku tidak datang sendirian. Ada orang-orang di luar sana yang mau berdiri di sisiku. Orang-orang yang tahu hukum, tahu keuangan, tahu bagaimana sebuah skema penipuan bisa dibongkar lapis demi lapis. Aku berdiri, mengambil jaket, merapikan kerudung. Saya siap, Bu. Ulangku pelan tapi penuh kekuatan. Malam itu, pesta mereka terus bergemuruh. Tapi di tempat kecil ini, lahir sebuah keputusan yang akan meruntuhkan seluruh bangunan kebohongan Rangga. Sebuah keputusan yang akan membuatnya menyesal bahwa ia pernah mengunci perempuan yang paling salah ia remehkan. Pagi menyingsing dengan dingin yang menggigit tulang. Aku belum benar-benar tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan pelaminan itu muncul lagi. Rangga berdiri tegap, menggenggam tangan perempuan lain, tersenyum tanpa beban. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang justru membuatku terjaga. Hari ini aku tidak lagi menjadi perempuan yang dikurung. Hari ini aku berdiri. Aku tiba di rumah Bu Novi setelah perjalanan subuh dengan mobil salah satu stafnya. Rumahnya tenang, rapi, dan jauh dari hiruk-pikuk kampung tempat aku dikunci malam sebelumnya. Saat Bu Novi membukakan pintu, ia langsung memelukku singkat tapi erat. "Kamu aman di sini," katanya. "Sekarang kita selesaikan yang kemarin." Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Setelah mandi dan mengenakan pakaian yang layak, aku ikut Bu Novi menuju kantornya. Sebuah kantor 2 lantai yang selama ini hanya kukunjungi untuk urusan administrasi, tapi hari ini berbeda. Hari ini aku masuk sebagai perempuan yang siap melawan. Partner pengacaranya, seorang pria tenang berwajah teduh bernama Pak Dharma, sudah menunggu. Ia menyambutku dengan sopan, kemudian membuka laptop dan menyiapkan berkas. "Bu Lila," katanya, "kami sudah pelajari bukti awal dari Bu Novi semalam. Kalau apa yang terlihat ini benar, posisi hukum Anda cukup kuat. Tapi kita harus susun langkahnya dengan hati-hati." Aku duduk, tanganku meremas ujung kerudungku tanpa kusadari. "Langkah pertama apa, Pak?" Ia menampilkan dokumen mutasi rekeningku di layar monitor. "Ini," katanya sambil menunjuk angka-angka besar yang mengalir ke rekening Rangga. "Semua dana ini keluar dari rekening Anda. Jika Anda bisa membuktikan bahwa uang ini dipakai tanpa persetujuan Anda, itu bisa masuk kategori penyalahgunaan kewenangan, bahkan penggelapan." Aku menahan napas. Semua itu, uang lemburku, tabunganku selama bertahun-tahun. Uang yang kutahan untuk masa depan kami. Langkah kedua, lanjutnya, pembekuan semua akses dana yang selama ini dipakai Rangga untuk bisnis. Karena sumber dana dari Anda, maka Anda memiliki hak penuh untuk menghentikannya sementara. Bu Novi menambahkan, dan karena beberapa proyek memakai nama kantor dan relasi saya sudah siapkan surat penghentian kerja sama sementara, termasuk proyek yang melibatkan Herman. Nama itu membuat hatiku mencelos. "Herman terlibat sejauh apa, Bu?" Pak Dharma mengetuk layar, memperlihatkan beberapa transaksi yang membentuk pola. "Herman dan Rangga beberapa kali memakai rekening Anda untuk menutup hutang pribadi mereka. Bahkan ada indikasi uang Anda dipakai sebagai jaminan pembayaran vendor-vendor yang sekarang mengurus pernikahan Rangga." Kepalaku terasa berputar. Jadi selama ini bukan hanya perselingkuhan, ada permainan uang, konspirasi bisnis, dan aku, istri sah yang penuh kepercayaan, dipakai sebagai tameng bodoh? Aku menelan ludah, mencoba kembali fokus. "Lalu, bagaimana dengan pernikahan itu, Pak?" Saya dengar dengan telinga saya sendiri. "Saya rekam." "Justru itu bukti terkuat," jawab Pak Dharma. "Pernikahan saat masih terikat pernikahan sah adalah pelanggaran hukum.
Ditambah dengan fakta Anda dikunci dan disembunyikan. Itu membuka celah besar bahwa tergugat melakukan tindakan manipulatif. Manipulatif. Kata itu tepat sekali. Selama ini Rangga membuatku percaya bahwa aku istri kurang bersyukur. Bahwa ia lelaki baik yang hanya butuh dimengerti. Bahwa aku terlalu sensitif. Terlalu curiga. Terlalu cerewet. Padahal, dia yang membangun seluruh panggung untuk membuatku tampak tidak stabil. Aku mengusap wajahku. Tuhan, bagaimana bisa saya buta selama ini? Bu Novi meraih bahuku pelan. Kamu bukan buta, Lila. Kamu baik. Dan orang baik sering jadi sasaran orang yang tahu betul bagaimana memanfaatkan kebaikan itu. Ada kehangatan di dadaku, tapi juga luka yang masih menganga. Pak Dharma melanjutkan dengan suara tenang. Kita juga akan siapkan gugatan cerai dengan pasal pengkhianatan berat, penipuan finansial, dan tindakan merugikan pasangan. Selain itu, laporan pidana bisa menyusul jika bukti penggunaan rekening Anda tanpa izin semakin kuat. Aku meremas jariku. Pak, Bu, saya takut. Tapi saya lebih takut kalau saya diam. Karena kalau saya diam, saya tahu Rangga akan menghapus saya dari hidupnya seperti sampah. Bu Novi mengangguk mantap. Itu sebabnya kita bergerak sekarang. Bukan besok. Bukan nanti. Kami menandatangani beberapa surat. Pembekuan rekening sementara. Izin pemeriksaan transaksi lebih dalam. Surat kuasa hukum. Pernyataan peninjauan ulang kontrak dengan Herman. Saat semuanya selesai, Pak Dharma menggulirkan layar ke dokumen terakhir. Dan ini, katanya, bukti bahwa selama ini Anda bukan hanya dipakai sebagai istri. Anda dipakai sebagai sumber dana. Mataku menajam melihat satu tabel mutasi besar. Terdapat catatan. Transfer 45 juta Herman. Pembayaran hutang pribadi. Transfer 25 juta vendor dekorasi. Atas nama Maya. Transfer 12 juta biaya. Acara keluarga. Acara keluarga? Acara yang katanya untuk menjenguk ibu. Padahal, aku dikunci. Dan ia menikah. Aku bergidik. Kecewa. Tapi juga semakin yakin. Bu Lila? Suara Pak Dharma memanggil pikiranku kembali. Kami hanya butuh satu hal dari Anda. Aku menatapnya. Keberanian untuk menyelesaikan ini sampai akhir. Aku mengangguk perlahan. Meski hatiku bergetar. Saya tidak mau hidup sebagai istri yang dikurung lagi, Pak. Saya ingin hidup sebagai diri saya sendiri. Bu Novi tersenyum puas. Itu baru Lila. Sesaat kemudian, Bu Novi menerima telepon dari admin kantor. Ia mengangkatnya sambil menyalakan speaker. Bu, Herman barusan telepon. Suara admin terdengar. Dia panik. Bu, katanya pembayaran untuk vendor-vendor pernikahan ditolak. Dia tanya kenapa nama Bu Lila sekarang harus lewat persetujuan langsung. Bu Novi memutar bola matanya. Jawab saja seperti tadi. Aturan baru. Peninjauan ulang. Titik. Baik, Bu. Telepon ditutup. Aku menghela napas panjang. Apa mereka akan curiga, Bu? Sudah, jawab Bu Novi singkat. Dan bagus. Biarkan mereka gelisah. Biarkan mereka merasakan sedikit saja apa yang kamu rasakan semalam. Aku memejamkan mata. Merasakan detik demi detik bergerak ke arah yang berbeda. Arah yang selama ini tidak pernah kubayangkan bisa kulalui. Dan saat aku membuka mata, aku bukan lagi Lila yang terkunci di kamar pengap itu. Aku adalah perempuan yang baru memegang kontrol. Perlahan, pasti, atas hidup yang pernah direbut dariku. Dan inilah hari pertama. Dari luka yang mulai berubah menjadi kekuatan. Sementara aku duduk di ruang rapat kantor Bu Novi, menyusun strategi untuk merebut kembali hidupku, dunia di kampung tempat aku dikurung semalam masih berdengung dengan pesta yang mereka banggakan. Ironis, dua dunia berjalan bersamaan. Di satu sisi, aku, perempuan yang mereka kira akan hancur, sedang menyiapkan langkah hukum yang presisi, memutus akses finansial yang memberi napas bagi bisnis kotor Rangga dan Herman. Di sisi lain, Rangga masih tertawa di pelaminannya, merasa telah memenangkan hidup.
Siang itu, Bu Novi mulai menghubungi para vendor yang terlibat dalam pernikahan itu. Ia menghubungi satu persatu. Suaranya dingin tapi profesional. Maaf, semua tagihan yang sebelumnya dicantumkan atas nama Lila harus dialihkan. Semua pembayaran dari rekening terkait sedang dibekukan. Silakan tagihkan langsung ke Rangga dan Herman sebagai penanggung jawab pribadi. Ada jeda di telepon. Lalu suara W.O. terdengar bingung. Tapi Bu, semalam Mas Rangga bilang istrinya yang ngurus semuanya. Ya, dan sekarang saya yang bicara. Tidak ada lagi transaksi memakai nama beliau. If there is a problem, hubungi tim hukum saya. Nada final. Tidak memberi ruang untuk sanggah. Vendor catering? Dialihkan. Dekor? Dialihkan. Fotografer? Dialihkan. Venue? Surat penghentian fasilitas langsung dikirim. Aku hanya bisa terpaku melihat bagaimana satu demi satu pilar pesta itu tumbang seperti kartu domino. Apa mereka akan marah, Bu? Tanyaku pelan. Mereka boleh marah, jawab Bu Novi tanpa menatapku. Matanya fokus pada layar laptop. Tapi mereka tak bisa menagihmu lagi. Dan begitu sadar dana mereka terblokir, saat itu juga mereka akan tahu apa rasanya menghancurkan orang yang selama ini menanggung hidup mereka. Aku menggigit bibir, antara takut dan lega. Sore mulai turun ketika telepon kantor kembali berdering. Admin mengangkatnya. Wajahnya berubah kaget. Ia menutup speaker dan berbisik pada Bu Novi. Bu, ini Herman. Dia panik. Katanya semua kontrak yang melibatkan nama Bu Lila kena review. Pembayaran dari rekening mereka ditolak. Angkat dan load speaker, kata Bu Novi. Telepon klik. Bu Novi, apa yang terjadi? Kenapa semua pembayaran saya ditolak? Ini ada masalah besar. Saya ini sedang dalam proyek penting sama Rangga. Bu Novi menahan senyum. Apa Bapak tidak tahu? Kami sedang meninjau transaksi yang memakai rekening atas nama Lila. Tapi, ini kan kesepakatan dengan Mbak Lila. Kesepakatan itu valid kalau pemilik rekening memberi izin. Dan kami menemukan indikasi penyalahgunaan dana tanpa persetujuan langsung. Jadi semua transaksi kami hold. Di ujung telepon, terdengar suara Herman yang tercekat. Saya bisa jelaskan. Silakan. Tapi tidak ke saya. Ke pengacara. Setelah kami kirim surat resmi. Klik. Telepon ditutup begitu saja. Aku terpaku. Herman panik. Bu. Panik. Bu Novi menepuk meja. Dan Rangga belum sadar apa-apa. Ini bagian favorit saya. Aku terdiam lama, hingga suara tawa dari luar kantor menyadarkan betapa dunia tetap berjalan di luar penderitaan seseorang. Sementara itu, di kampung, kenyataan mulai berubah arah. Dalam bayanganku, aku bisa melihatnya. Tenda masih berdiri. Musik dangdut sore berganti dengan suara selawat dan tamu-tamu yang mengunyah kudapan. Rangga berdiri dengan dada membusung, menyambut tamu satu persatu dengan senyum percaya diri. Maya memegang buket bunga, terlihat seperti ratu sehari. Keluarga Rangga sibuk menjamu, bangga pada pesta yang mereka anggap sebagai kemenangan besar. Tapi kemudian, petugas W.O. mendekatinya dengan wajah bingung. Maaf, Mas Rangga, pembayaran belum masuk. Katanya rekening penanggung jawab diblokir. Rangga tertawa kecil. Ah, ulang saja. Istri saya yang urus itu. Mas, bukan soal ulang. Rekeningnya betul-betul dibekukan. Dan Bu Novi mengalihkan tagihan ke Mas langsung. Tawa Rangga terhenti. Wajahnya berubah. Lalu vendor catering datang. Lalu dekor. Lalu fotografer. Lalu bagian dokumentasi. Semuanya bertanya hal yang sama. Kenapa penanggung jawab berubah? Kenapa pembayaran harus lewat Mas langsung? Kenapa rekeningnya kadaluarsa? Aku membayangkan Rangga kebingungan, mulai menelepon Herman. Suara Herman panik. Dua-duanya terjepit dalam kebodohan mereka sendiri. Di kantor, aku meletakkan cangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh. Bu, suaraku pelan. Apa Rangga tahu saya tidak di kampung lagi?
Belum sempat Bu Novi menjawab, HP admin berbunyi lagi. Admin menatap layar, lalu berkata pelan, hampir tak percaya. Bu, ini Rangga. Aku membeku. Angkat, kata Bu Novi pelan. Tapi jangan bicara. Kita lihat apa yang dia cari. Telepon diangkat. Suara Rangga terdengar marah, bingung, dan penuh tekanan. Ini kantor Lila, kan? Mana Lila? Ada apa dengan rekening? Kenapa semua pembayaran saya diblokir? Mana dia? Bu Novi memberi isyarat agar admin tidak menjawab apapun. Rangga semakin panik. Halo? Lila di mana? Klik. Admin mematikan telepon. Aku membeku. Jantungku berdetak keras. Bu, dia marah. Bu Novi menatapku dengan mata yakin. Biarkan dia marah. Dia baru menemukan pintu kecil dari neraka yang dia buat sendiri. Aku terpaku beberapa detik, merasakan udara berubah dalam paru-paruku. Rangga mulai goyah. Herman ketakutan. Vendor mulai menagih. Dana diblokir. Kontrak diputus. Sementara aku duduk di ruangan ber-AC. Aman, ditemani orang-orang yang berpihak padaku. Bukan lagi di kamar gelap sempit yang terkunci. Aku menatap keluar jendela kantor. Lampu-lampu kota mulai menyala. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menghembuskan napas panjang, yang membuat dadaku terasa lebih ringan. Perang ini belum selesai, belum mendekati akhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa langkahku jauh lebih tenang daripada langkah siapapun yang mencoba menjatuhkanku. Karena sekarang, aku berjalan dengan kebenaran. Mereka, Rangga dan Herman, berjalan dengan ketakutan. Dan arah langkah itu akan segera mempertemukan kami. Di sebuah titik yang tak pernah mereka duga. Saat seorang istri yang pernah dikunci, membuka pintu paling mematikan. Yang bisa menghancurkan hidup laki-laki yang mengkhianatinya. 2 hari setelah pesta itu, langit kota terasa seperti lembaran besi yang menekan. Hujan samar turun sejak pagi, membuat jalanan terlihat pucat dan kusam. Tapi bagiku, hari ini bukan sekadar hari hujan. Hari ini, Rangga akan pulang ke rumah yang bukan lagi wilayah kekuasaannya. Aku berdiri di balik jendela rumah Bu Novi, menatap tetesan air yang merayap turun sepanjang kaca. Rasanya aneh, sesuatu dalam diriku tenang, tapi sekaligus waspada. Seperti tubuhku tahu bahwa ada sesuatu yang akan berubah besar hari ini. Bu Novi masuk sambil membawa 2 map tebal. Semua dokumen sudah siap. Begitu dia buka pintu rumah, hidupnya berubah. Lila. Aku menatap map itu. Surat panggilan mediasi. Pembekuan rekening. Konfirmasi pemutusan kontrak Herman. Flash disk berisi rekaman pernikahan. Semuanya akan menunggu Rangga di meja makan rumah yang selama ini kutata dengan tanganku sendiri. Bu, suaraku pelan. Apa saya harus hadir di rumah saat dia pulang? Bu Novi tersenyum kecil, tapi matanya tajam. Tidak perlu. Biarkan dia menghadapi kebodohannya sendiri. Setelah itu, baru kita bertemu di pengadilan. Ada bagian kecil dalam hatiku yang takut. Takut pada suara langkah Rangga yang dulu selalu membuatku mengecil. Takut pada tatapan menghakimnya. Takut pada cengkeraman emosionalnya yang selama ini mengikatku. Tapi ada bagian baru dalam diriku. Bagian yang lahir sejak jendela kamar kampung itu berhasil kubuka. Yang berbisik tegas. Sudah cukup. Sementara itu, di tempat lain, Rangga baru saja turun dari travel yang membawanya kembali ke kota. Jas pengantinnya belum sempat dicuci, masih berbau keringat, make up, dan parfum Maya yang terlalu menyengat. Ia menghela napas panjang. 2 hari pesta, 2 hari ia merasa seperti raja. Kini ia siap memulai kehidupan barunya. 2 istri, 2 rumah, 2 dunia yang ia kira bisa ia kendalikan. Ia membuka kunci rumah. Pintu berderit. Ia tersenyum tipis. Senyum yang hanya dimiliki lelaki yang percaya dirinya tak akan pernah jatuh. Tapi senyum itu mati seketika. Karena rumah itu sepi, kosong, dingin. Tidak seperti biasanya. Tidak ada suara panci dari dapur.
Tidak ada aroma teh manis yang selalu kubuatkan. Tidak ada bayangan aku yang berjalan membawa handuk dari kamar mandi. Rangga mulai memanggil, "Lila? Lila?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk lebih dalam, dan disitulah ia melihatnya. Di atas meja makan, yang dulu kupakai untuk menyusun menu mingguan, terdapat satu map transparan rapi, dan satu flash disk kecil berwarna hitam. Rangga mendekat. Di map itu tertulis, "Untuk Rangga." Tanda tanganku. Untuk pertama kalinya sejak ia turun dari mobil travel, hatinya berdenyut tidak enak. Ia membuka map itu, dan dunia kecilnya mulai runtuh. Aku tidak berada di sana, tapi aku bisa membayangkan semuanya dengan jelas. Terlalu jelas, seperti adegan yang sudah kutonton di kepalaku sejak semalam. Rangga membuka lembar pertama. Surat panggilan mediasi pengadilan agama. Tanggal. Tergugat. Rangga. Penggugat. Lila. Tangan Rangga mulai bergetar. Ia membuka lembar kedua. Pembekuan rekening sementara. Akses finansialnya diblokir. Dana yang ia banggakan. Beku. Lembar ketiga. Pemutusan kontrak kerjasama. Nama Herman tercantum. Kerugian besar menanti. Rangga mencengkeram map itu. Apa ini? Apa maksudnya semua ini? Lalu, gemetar, ia mengambil flash disk itu dan menyolokkannya ke laptop. File video terbuka. Dan di layar, wajahnya sendiri muncul. Tersenyum. Di pelaminan, suara penghulu terdengar jelas. "Saudara Rangga, saya nikahkan engkau dengan..." Video itu menyorot Maya yang tersipu-sipu. Lalu menyorot tenda, lalu saksi-saksi, dan akhirnya, suara bocah itu. Kasihan istrinya di rumah, dikunci. Rangga terhenti, darahnya dingin, tubuhnya mematung, keringat dingin mengucur dari tengkuknya. Tidak, Lila tidak mungkin tahu ini, tidak mungkin. Tapi video itu terus berjalan, rekaman yang kukumpulkan dalam gelap. Rekaman yang menjadi saksi kejatuhannya. Tepat saat video selesai, HP-nya berdering keras. Nama di layar. Herman. Rangga mengangkat dengan tangan gemetar. "Ger. Herman. Aku bisa jelaskan." Suara Herman meledak dari seberang. "Rangga, apa yang kamu lakukan? Semua kontrak kita diputus. Rekening kita diblokir. Vendor-vendor nagih ke saya. Lila ngelaporin semua transaksi. Kau bilang dia nggak akan tahu. Kau bilang semua aman." Rangga menutup telinganya. Tubuhnya goyah. Herman, denger dulu. Aku nggak tahu dia kabur. Kau sudah menarik aku dalam masalah ini. Dan sekarang kau hancurkan bisnis kita." Klik. Telepon mati. Rangga jatuh terduduk. Napinya terengah. Dunianya runtuh, reputasinya hilang, masa depannya hancur. Dan aku masih hidup, masih berdiri. Di rumah Bu Novi, aku duduk diam mendengarkan kabar dari admin kantor. "Bu, Herman barusan kirim pesan. Katanya Rangga shock berat. Dia pulang, rumah kosong, dan sepertinya dia lihat semua bukti itu." Aku menghela napas pelan. Bukan senang. Bukan puas, lebih pada perasaan. Akhirnya dia melihat sedikit saja dari luka yang ia tinggalkan padaku. Bu Novi menepuk punggung tanganku. "Ini baru permulaan. Besok mediasi. Dan dia akan melihatmu, bukan sebagai istri yang dikunci, tapi sebagai lawan." Aku menatap hujan di luar. Tetesannya perlahan, lalu semakin deras. Rangga sedang menatap reruntuhan hidupnya. Dan besok, ia akan melihat wajahku. Wajah perempuan yang pernah ia remehkan. Yang pernah ia kunci. Yang pernah ia buang. Dan besok, dialah yang tidak akan punya kunci apapun. Untuk keluar dari masalah yang ia buat sendiri. Aku menutup mata. Menghirup napas panjang. Permainan telah berbalik. Ruang mediasi pengadilan agama selalu punya aroma yang sulit dijelaskan. Campuran bau kertas, AC yang terlalu dingin, dan ketegangan yang menempel di dinding seperti kabut.
Hari itu, aku duduk di kursi panjang berwarna coklat kusam, mengenakan kerudung hitam sederhana dan baju rapi pinjaman Bu Novi. Tanganku terlipat di pangkuan, tapi jantungku berdebar seperti ingin keluar dari dada. Bu Novi duduk di sampingku, tegas dan tenang. Di sisi kanan, Pak Dharma mengutak-atik beberapa berkas sambil memastikan semuanya lengkap. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi udara rasanya berat. Seorang petugas memanggil, "Lila, tergugat dan penggugat, silakan masuk." Aku bangkit perlahan, dan di depan pintu, seperti mimpi buruk yang hidup, Rangga sudah berdiri. Ia tampak lebih tua dari kemarin, wajahnya kusut, mata merah seperti tidak tidur semalaman. Rambutnya berantakan. Kemeja yang dipakainya tak lagi rapi seperti biasanya. Dan ketika matanya bertemu mataku, untuk pertama kalinya sejak dia mengunciku, dia menegang. Ada keterkejutan di wajahnya. Ada rasa takut. Dan ada sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kesadaran bahwa ia tidak lagi memegang kendali. Kami masuk ke ruang mediasi. Aku duduk. Rangga duduk di seberangku. Mediator, Apriya Parubaya dengan sorot mata bijak, menatap kami bergantian. "Baik," katanya tenang. "Sebelum kita mulai, apakah tergugat dan penggugat siap untuk berdiskusi?" Aku membuka mulut, tapi Rangga mendahului. "Yang mulia, saya ingin menjelaskan dulu," katanya dengan suara bergetar. "Istri saya ini pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Dan pergi." Bu Novi menyela halus tapi dingin. "Maksud tergugat, dikunci di dalam kamar di rumah mertuanya." Rangga langsung terdiam. Mediator mengangkat alis, menatapnya. "Dikunci?" Wajah Rangga pucat. Saya tidak, itu hanya sementara, untuk..." Aku mengeluarkan rekaman audio yang kudapat dari bocah kecil di gang, dari suara-suara tetangga, dan rekaman saat aku mengetuk jendela sambil memanggil Buati. Pak Dharma menggeser HP ke meja mediator. Dalam rekaman itu, suara bocah terdengar jelas, polos, tanpa rekayasa. "Bu, Mas Rangga nikah di rumah Bu RT. Istrinya dikunci." Rangga terpaku. Mediator menoleh tajam. "Ini suara siapa, Pak Rangga?" Saya nggak tahu itu siapa." Sebelum mediator berkata lagi, Bu Novi berdiri dan meletakkan flash disk berisi rekaman video di atas meja. "Yang mulia, ini bukti tambahan. Rekaman pernikahan Rangga dan Maya yang dilakukan saat penggugat masih berstatus istri sah. Waktu, tanggal, dan saksinya jelas terpampang." Mediator mengangguk. "Silakan diputar." Layar laptop dinyalakan. Dan ruangan itu menjadi saksi saat dunia Rangga runtuh secara formal. Terdengar suara penghulu. "Saudara Rangga, saya nikahkan engkau dengan Maya." Tawa tamu. Dan Rangga berdiri berdampingan dengan perempuan lain. Di hari yang sama aku dikurung. Rangga menutup wajah dengan tangannya. Tubuhnya gemetar. Mediator menghentikan video. "Begini, Pak Rangga, bagaimana Anda menjelaskan pernikahan ini? Bukankah Anda masih terikat pernikahan sah dengan Ibu Lila di sini?" Rangga mencoba bicara. Suara patah-patah. Saya kira dia sudah tidak mau menjadi istri saya. Dia tidak melayani saya dengan baik. Dia pergi-pergi tanpa izin." Aku tersenyum getir. Kali ini aku sendiri yang membuka suara. "Yang mulia, apakah seseorang yang dikunci bisa pergi-pergi sesuka hati?" Mediator mengarahkan tatapannya padaku. "Silakan lanjut, Bu Lila." "Suami saya memenjarakan saya di kamar. Tanpa HP, tanpa akses keluar. Dan selama saya dikurung, dia menikah dengan perempuan lain. Tanpa izin, tanpa perceraian. Dan dana yang dipakai untuk pesta itu adalah uang saya." Suasana ruangan mengeras. Aku menyerahkan folder ke mediator berisi mutasi rekening yang menunjukkan bagaimana uangku dipakai untuk membayar vendor pesta pernikahan. Ada transfer ke Herman. Ada tagihan dekorasi. Ada pembayaran catering. Semuanya dari rekeningku. Mediator menghela napas panjang.
Ini sangat berat. Pak Rangga, Anda memakai rekening istri tanpa izin? Untuk pernikahan ilegal. Pak Dharma menambahkan dengan nada profesional namun tajam. Yetha, Yang Mulia, kami juga menemukan adanya jejak penggunaan rekening penggugat untuk menutup hutang pribadi tergugat dan rekan bisnisnya. Kami sedang meninjau unsur pidana penggelapan. Rangga nampak seperti seseorang yang kehilangan kekuatan mengangkat kepalanya. Bahunya turun. Keringat membasahi dahinya. Saya tidak tahu kalau semuanya akan sejauh ini, gumamnya lirih. Sejauh ini, ulang Bu Novi. Pak Rangga, Anda menipu istri Anda selama bertahun-tahun. Anda menguras tabungannya, lalu menguncinya di kamar supaya bisa menikah tanpa gangguan. Ada keheningan panjang. Mediator kemudian menutup berkas dan berkata pelan, namun suaranya dingin. Kesimpulan awal, tindakan tergugat menunjukkan indikasi kuat pengkhianatan berat, penyalahgunaan wewenang finansial, dan tindakan manipulatif terhadap pasangan sah. Mediasi bisa dilanjutkan, namun dari sisi hukum, penggugat memiliki posisi yang sangat kuat. Aku menatap meja, mencoba menahan getaran emosiku. Bukan bahagia, bukan lega, lebih seperti, akhirnya seseorang berkata lantang apa yang selama ini kutahan dalam hati. Mediator memandang kami berdua. Apakah mediasi ingin dilanjutkan? Atau tergugat mengakui kesalahan dan bersedia menerima gugatan? Semua mata tertuju pada Rangga. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Suara yang keluar terdengar patah. Suara lelaki yang akhirnya sadar bahwa skenario besar yang ia bangun roboh oleh rekaman di tangan perempuan yang ia kunci. Saya siap menghadapi gugatan. Ada bisikan lirih. Bukan permintaan maaf. Hanya kepasrahan penuh malu. Mediator mencatat. Mengakhiri sesi. Bu Novi menatapku dengan bangga. Selamat, Lila. Hari ini, kamu menghancurkan seluruh alibi yang dia bangun bertahun-tahun. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang perempuan yang akhirnya berdiri di ruangan penuh hukum, fakta, dan suara tegas, dengan harga diri yang kembali ke genggamannya. Saat aku melangkah keluar ruang mediasi, aku menoleh sekilas. Rangga menatapku, mata penuh penyesalan, penuh ketakutan, penuh keterpurukan. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Aku tidak lagi menjadi Lila yang dikunci di kamar. Aku adalah Lila yang membuka pintu-pintu hukum, kebenaran, dan keadilan. Dan ia, lelaki yang pernah membuatku menangis setiap malam, akhirnya merasakan apa artinya kehilangan kontrol. Dan mediasi itu baru awal dari kehancuran panjang yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak pernah membayangkan hari ketika namaku dan nama Rangga akan tertulis di dokumen perceraian. Selama bertahun-tahun aku bertahan dalam pernikahan yang retaknya tidak tampak di permukaan, tapi menggerogoti batinku pelan-pelan. Namun hari itu tiba, dan bukan dengan air mata, melainkan dengan ketegasan yang perlahan tumbuh sejak malam aku kabur melalui jendela kecil di rumah mertuaku. Prosesnya berjalan lebih cepat dari perkiraan siapapun. Bahkan Pak Dharma sempat mengangguk heran ketika sidang pertama selesai tanpa perdebatan panjang. Bukti-bukti terlalu jelas. Rekaman-rekamanku, video akad nikah Rangga, bukti aku dikunci, mutasi rekening yang menunjukkan penyalahgunaan uangku, laporan vendor yang merasa ditipu, semua berdiri jelas seperti titik-titik terang yang tak bisa dihapus Rangga. Hari itu, aku berdiri tegak di pengadilan. Rangga berdiri di seberang. Wajahnya letih, matanya sayu. Sosok laki-laki yang dulu penuh arogansi kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Ketika hakim mengetuk palu dan mengucapkan kalimat pemutus itu, aku tidak menangis. Aku hanya menutup mata, membiarkan satu helaan napas panjang keluar, membawa pergi beban bertahun-tahun yang selama ini kusembunyikan. Perceraian dikabulkan. Hak atas aset yang menggunakan danaku kembali padaku. Rumah kontrakan yang selama ini kubayar jatuh padaku. Hutang pribadi yang dibuat Rangga bersama Herman ditanggung oleh Rangga. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat.
Tapi ada kemenangan sunyi yang terasa jauh lebih dalam. Setelah sidang, aku berjalan keluar gedung pengadilan bersama Bu Novi dan Pak Dharma. Angin sore menyapu wajahku. Ada rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ringan, bebas, futuristik. Namun baru beberapa langkah meninggalkan pintu pengadilan, seseorang memanggilku pelan. Lila. Aku menoleh. Rangga berdiri beberapa meter dariku. Wajahnya seperti tanah longsor, hancur perlahan, tak ada bagian yang masih utuh. Ia berjalan mendekat, tapi tidak berani terlalu dekat. Mungkin takut pada tatapanku yang sekarang tak lagi tunduk. Suaranya retak. Saya minta maaf. Aku menatapnya lama. Sungguh lama. Rangga yang dulu selalu memaksa kehendaknya kini seperti seseorang yang sedang menunggu vonis. Namun aku tidak punya dendam untuk ditumpahkan. Aku tidak punya kalimat makian yang ingin kulontarkan. Yang kurasakan hanyalah, jauh. Aku sudah terlalu sering memaafkanmu, kataku lembut, suaraku stabil. Tapi kamu selalu pakai maaf itu untuk menyakitiku lagi. Rangga terdiam. Ada titik air di matanya. Tapi aku tidak lagi memiliki tempat untuk titik air itu. Aku memalingkan wajah, meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti bab baru yang tidak pernah kupikir bisa kumiliki. Aku mengambil semua barangku, pindah ke apartemen kecil dekat pusat kota. Tidak luas, tapi nyaman. Tidak mahal, tapi cukup untuk memulai dari nol dengan martabat utuh. Di kantor, para klien yang selama ini mungkin hanya menganggapku sebagai orang keuangan yang disiplin, mulai menunjukkan perhatian setelah mendengar kasusku. Mereka tidak memandangku sebagai korban, mereka memandangku sebagai perempuan yang berani berdiri. Suatu hari, Bu Novi memanggilku ke ruangannya. Lila, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Aku mengerutkan dahi. Siapa, Bu? Bu Novi tersenyum kecil. Investornya salah satu proyek yang dulu kamu presentasikan. Dia kagum dengan cara kamu menangani krisis kemarin. Dan dia bilang kamu, orang yang ingin dia ajak membangun usaha baru. Jantungku berdetak sekali. Keras. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Pria itu masuk. Dia tidak membawa aura berlebihan seperti laki-laki yang suka pamer kekuasaan. Tidak ada gaya sok dominan. Gerakannya kalem, penuh perhitungan. Usianya sekitar awal 40-an. Matanya teduh tapi fokus. Dia pernah datang ke kantor saat aku masih mengurus proyek Herman. Tapi waktu itu aku hanya staf yang berdiri di belakang meja presentasi, bukan pusat perhatian. Sekarang, dia berdiri di depan pintu, menatapku dengan senyum hangat. Selamat siang, Bu Lila. Aku mengangguk hormat. Siang, Pak. Dia duduk, menaruh berkas di meja dengan rapi. Saya mengikuti sedikit perkembangan kasus Anda. Dan, saya harus bilang, bukan banyak orang yang bisa berdiri setegas itu setelah dikhianati sedalam itu. Aku terdiam, tidak tahu harus menanggapi apa. Dan Anda bukan hanya berdiri, lanjutnya. Anda melawan dengan kepala dingin dan bukti lengkap. Itu, kualitas pemimpin. Aku menelan ludah, merasa dadaku hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saya ingin menawarkan kerjasama. Lanjutnya, sebuah usaha konsultasi keuangan untuk UMKM. Anda punya kemampuan, punya integritas, dan saya ingin jadi partner Anda. Bukan suami. Ia tersenyum kecil, tapi partner bisnis. Aku tertawa kecil, tawa yang ringan, bukan tawa getir atau tertahan. Terima kasih, Pak. Jawabku. Saya ingin memulai hidup baru. Mungkin ini jalannya. Dan untuk pertama kalinya, masa depanku terasa bukan seperti sesuatu yang harus kutakuti, tapi sesuatu yang bisa kuraih dengan tanganku sendiri. Sore itu, aku berjalan keluar kantor lebih lambat dari biasanya. Langit berubah oranye keemasan, warna yang menghangatkan mata. Di dalam tas, kontrak kerja sama menunggu untuk ditandatangani besok. Hidupku berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat. Dari perempuan yang dikunci di kamar sempit, menjadi perempuan yang membuka jalannya sendiri. Tapi puncaknya belum tiba.
bab terakhir selalu punya rasa yang berbeda. Sebab meski aku sudah meninggalkan masa lalu belum tentu siap melepasku. Ketika aku sampai di apartemen dan membuka pintu, HP-ku bergetar. Nomor asing. Pesan satu baris. Lila, boleh kita bicara? Aku minta maaf. Aku mematung. Aku tahu siapa pengirimnya. Dan aku tahu, apakah pintu itu layak kubuka lagi atau tidak. Tanganku mengepal pelan. Tanpa berpikir lama, aku matikan layar HP. Tidak semua maaf harus diterima. Tidak semua pintu harus dibuka. Tidak semua masa lalu layak diberi tempat kembali. Karena seorang perempuan yang pernah dikunci, pantas memiliki masa depan di mana ia yang memegang kunci untuk dirinya sendiri. Dan hari itu, aku memilih untuk tetap melangkah ke depan, tanpa menoleh. Hidup setelah perceraian tidak seperti yang sering orang bayangkan. Tidak langsung bebas, tidak langsung lega, tidak langsung bahagia. Ada hari-hari di mana aku bangun dan merasakan kehampaan. Ada saat-saat ketika ingatan buruk mencoba kembali masuk tanpa izin. Namun, perlahan, ruang itu terisi oleh hal-hal baru. Hal-hal baik. Hal-hal yang tidak pernah sempat tumbuh selama aku terperangkap dalam pernikahan yang kelam. Beberapa bulan berlalu sejak sidang putusan. Aku kini tinggal di apartemen kecil di lantai 8 sebuah gedung sederhana. Dari balkon, aku bisa melihat lampu-lampu kota bersinar seperti bintang yang turun lebih dekat dari langit. Kadang aku berdiri lama di sana, mencoba merasakan bagaimana rasanya menjadi perempuan tanpa beban, tanpa seseorang yang memerintah, mengendalikan, atau meremehkanku. Aku mulai bekerja sama dengan investor yang pernah datang ke kantor. Bersama-sama, kami membangun layanan konsultasi keuangan untuk UMKM, usaha kecil yang butuh kejujuran dan ketelitian yang dulu kulatih selama bertahun-tahun. Di setiap proyek yang kami tangani, aku merasakan sesuatu yang aneh tapi menenangkan. Penghargaan. Ya, sesederhana itu. Penghargaan. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar kudapat dari Rangga atau keluarganya. Kini, klien-klien datang bukan untuk memuji suamiku, tapi untuk memintaku menjelaskan strategi bisnis. Mereka ingin mendengar pendapatku, bukan memintaku diam. Mereka mengucapkan terima kasih dengan tulus, bukan menyindirku sebagai istri yang cuma numpang hidup. Dan perlahan, aku mulai mengingat bahwa perempuan yang dulu pernah dikurung itu, sebenarnya punya kemampuan besar yang selama ini ditahan, dipelintir, dan dipadamkan. Sementara itu, kabar tentang Rangga dan Maya menyebar seperti asap yang tertiup angin. Tidak ada yang perlu kucari, orang-orang sendiri yang bercerita. Usaha mereka tersendat, hutang menumpuk, vendor-vendor mulai menagih sisa pembayaran. Herman memutus kerja sama sepenuhnya dan menjauh dari mereka. Beberapa pihak bahkan menuntut Rangga untuk mencicil kerugian. Ibu mertua yang dulu begitu lantang menghina dan meremehkanku pun tiba-tiba diam. Desas-desus menyebutkan bahwa ia malu keluar rumah setelah warga kampung melihat betapa kacau kehidupan baru Rangga. Dan Maya, perempuan yang dulu bersinar dengan gaun putih di pelaminan itu, tidak lagi tampak sesempurna yang Rangga bayangkan. Tekanan hidup ternyata bukan pakaian yang cocok untuknya. Cemburu, curiga, frustasi, dan kekacauan finansial mulai membuat hubungan mereka retak perlahan. Ada orang yang bilang, orang yang membangun rumah di atas kehancuran orang lain, akhirnya merasakan retakan itu sendiri. Aku tidak ikut menambah retakan itu. Tidak perlu. Hidup sudah mengurus bagianku. Suatu sore, aku menerima undangan minum teh dari investor baruku, seorang pria matang, lembut, dan penuh wibawa. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang menghadap taman kota. Bukan pertemuan bisnis. Lebih santai. Saat ia datang, ia membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di hadapanku tanpa banyak basa-basi. "Bagaimana hidupmu sekarang?" tanyanya. Aku mengaduk teh pelan. "Tenang, Pak." Dan lebih jelas dari sebelumnya. Ia tersenyum kecil. "Kamu tahu, Lila, orang yang pernah dilukai sedalam itu biasanya butuh waktu sangat lama untuk kembali berdiri. Tapi kamu bukan hanya berdiri, kamu mengambil langkah besar." Aku menunduk,
menahan panas di mataku. Saya hanya tidak ingin lagi menjadi perempuan yang diam. Kamu bukan perempuan yang diam, ucapnya tegas. Kamu perempuan yang kuat, dan dunia menghargai itu. Aku tidak menjawab, tapi hatiku menghangat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa masa laluku tidak lagi mendikte hidupku. Setelah pertemuan itu, ia menawarkan untuk berjalan mengantar sampai parkiran. Kami melangkah perlahan, beriringan tanpa tekanan apapun. Tidak ada tatapan memaksa. Tidak ada kalimat manis yang membuatku risih. Hanya dua orang yang berjalan, saling menghargai. Saat kami berhenti di depan mobilnya, ia berkata pelan, "Lila, yang aku kagumi dari kamu bukan keberanianmu menggugat atau membongkar kebohongan Rangga. Tapi cara kamu tetap manusiawi. Kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu hanya mengembalikan hidupmu ke tanganmu sendiri." Aku menatapnya. Bibirku membentuk senyum lembut. Mungkin ada masa depan yang berbeda menungguku. Mungkin ada seseorang yang bisa berjalan bersamaku. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menemani. Tapi hari itu, aku belum memutuskan apapun. Tidak perlu terburu-buru. Hidupku baru saja kembali padaku. Dan aku ingin mengenalnya lagi. Malam itu, di balkon apartemenku, aku memandang lampu-lampu kota. Angin bertiup lembut, menggerakkan tirai tipis di belakangku. Di udara, ada sesuatu yang terasa seperti kebebasan. Aku memeluk diriku sendiri, menghirup udara malam yang segar. Dulu, aku pernah dikunci di kamar sempit. Sementara suamiku menikah dengan perempuan lain di kampung. Dulu, aku menangis diam-diam, bertanya pada Allah kenapa aku harus melalui semua itu. Sekarang, tidak ada lagi kunci, tidak ada lagi pintu yang mengurungku. Hanya ada pintu-pintu baru yang terbuka lebar, menunggu langkahku sendiri. Aku menutup mata dan berkata pelan, hampir seperti doa. Terima kasih, Allah. Pada akhirnya, aku tidak diselamatkan dari badai. Aku diajari melangkah melewatinya. Dan ketika ku buka mata, malam kota tampak lebih indah dari sebelumnya. Aku bukan lagi perempuan yang dikunci. Aku adalah perempuan yang memegang kunci untuk hidupnya sendiri.